Oke guys, di sini saya akan coba men-share dan berbagi dengan teman-teman karena sebentar lagi kita sampai pada momentum yang namanya pesta demokrasi ataupun pemilu pemilihan umum tahun 2024. Kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden maupun DPR, DPRD, kota, kabupaten dan seterusnya. Nah, di dalam dunia politik itu sering kita dengar kalau kita belajar tentang isu-isu maupun pelajaran-pelajaran tentang politik. Di situ sering kita dengar ada istilahnya yang lagi booming-boomingnya. Pernah dengar kan bagaimana tingkat elektabilitasnya dan bagaimana tingkat elektoralnya. Nah, elektabilitas dan elektoral ini banyak orang yang menyalahartikan sebenarnya. Karena antara elektabilitas dan elektoral ini sangatlah berbeda. Kalau kita lihat sebenarnya tentang elektabilitas dan elektoral ini secara garis besar, perbedaan elektabilitas dan elektoral ini terletak pada fokusnya. Elektabilitas lebih menitik beratkan pada tingkat dukungan dan popularitas di mata pemilih, sementara elektoral lebih ke aspek teknisnya dan formal. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya kan teman-teman. Elektabilitas mencakup sejumlah faktor seperti ketertarikan publik, citra dari kandidat itu sendiri, dan bagaimana pemilih merespon pesan politik yang disampaikan para kandidat calon. Tingginya elektabilitas meningkatkan peluang bagi paslon dan partai dalam menarik suara mayoritas. Sementara elektoral itu sendiri lebih menekankan pada sistem peraturan dan mekanisme, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan suatu pemilihan tersebut. Oleh karenanya, elektoral mencakup segala hal mulai dari pemetaan wilayah, pemilihan, penetapan calon, hingga perhitungan suara. Penting untuk diketahui, meskipun keduanya memiliki peran penting dalam politik, elektabilitas yang tinggi tidaklah selalu berarti kemenangan elektoral yang pasti. Karena hasil suatu pemilu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Termasuk itu bagaimana strategi kampanyenya antara paslon, pandangan pemilih, dan dinamika politik. Itu saja mungkin.